Ia bukan sahabat yang paling sering disebut namanya, bukan pula yang paling banyak meriwayatkan hadis. Namun ketika medan Uhud memerah oleh darah, namanya pun tercatat di langit. Ialah Abu Dujanah. Sebelum perang Uhud, ia pernah berdiri ketika Rasulullah mengangkat pedang dan berkata, siapa yang mau mengambilnya dengan haknya? Semua menginginkannya, tapi hanya satu yang bertanya, apa haknya? Wahai Rasulullah. Dan ketika jawabannya adalah bertempur, sampai pedang itu bengkok, ia pun mengambilnya seolah ia sudah tahu. Hidupnya memang untuk pengorbanan. Di saat perang Uhud berubah menjadi kacau, barisan goyah, teriakan memenuhi udara, musuh mengepung di mana-mana. Kabar menyebar bahwa Rasulullah telah gugur. Hati sebagian orang runtuh. Namun, Abu Dujanah berlari, bukan untuk menjauh, tetapi mencari di mana Rasulullah. Ketika akhirnya ia melihat beliau masih hidup, dikepung bahaya, tanpa diperintah, ia berdiri di depan beliau. Ia membungkuk, menjadikan tubuhnya perisai. Anak panah datang bertubi-tubi, satu menancap, lalu satu lagi, dan satu lagi. Rasa sakit itu nyata. Darah mengalir di punggungnya. Namun, dalam hatinya mungkin hanya ada satu doa. Ya Allah, jangan biarkan satu panah pun menyentuh Rasulmu. Ia tidak menoleh, tidak mengadu, tidak pula berkata, aku sudah cukup. Ia hanya diam dan menerima setiap panah yang menancap. Hujan panah itu akhirnya mereda. Rasulullah selamat. Di belakang beliau, Abu Dujanah masih berdiri, meski punggungnya dipenuhi luka. Beberapa anak panah tertancap, darah mengalir, namun ia tidak roboh. Ia tetap memegang pedangnya, seakan berkata dalam diam, selama aku masih hidup, tak seorang pun menyentuh Rasulullah. Hari itu, ia tidak gugur, tapi luka-lukanya menjadi saksi cinta yang nyata. Dan hari itu, di medan Uhud, seorang lelaki mengajarkan dunia bahwa mencintai Rasulullah berarti siap berdiri paling depan saat bahaya datang. Semoga kisah ini bermanfaat, menjadi pengingat, dan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Jangan lupa subscribe agar kisah-kisah penuh hikmah ini terus menemani perjalanan iman kita.